Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi lokasi industri. Dengan saya sendiri, Cindy Adelia Dewi, dengan NIM E1220046 dari kelas B. Teori lokasi klasik yang sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19 ini merupakan salah satu pilar geografi ekonomi dan industri. Teori klasik ini mengasumsikan aktor rasional yaitu manusia ekonomi yang ingin maksimalkan keuntungan ekonomi yaitu profit budaya. Terdapat teori sewa lokasi. Teori sewa lokasi mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh von Thunen pada tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan. Model tersebut mengasumsikan bahwa yang pertama, ada sebuah wilayah yang terisolasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa daratan yang seragam. Yang kedua, yaitu para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Yang ketiga, yaitu ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Terdapat kurva Bitrend yang menunjukkan harga sewa lokasi dari 3 tanaman yang diprediksi oleh von Thunen. Dari kurva tersebut, tanaman X merupakan tanaman yang mudah rusak atau mudah busuk, misalnya seperti tomat, dengan kurva Bitrend yang curam. Sedangkan tanaman Z merupakan tanaman yang tidak mudah rusak, misalnya seperti kentang, dan memiliki kurva Bitrend yang lebih rendah. Jika tanaman menghasilkan pendapatan tinggi di pasar tetapi mudah rusak, oleh karenanya memerlukan biaya transportasi yang lebih tinggi, maka kurva Bitrend-nya curam. Sedangkan kurva Bitrend relatif datar jika suatu tanaman menghasilkan pendapatan rendah di pasar tetapi mudah diangkut atau biaya transportasinya rendah. Terdapat juga teori lokasi industri klasik. Alfred Weber dikenal dalam geografi ekonomi dan industri sebagai bapak teori lokasi industri klasik. Teori dari Alfred Weber yaitu pada tahun 1929 ini juga disebut dengan teori lokasi dengan biaya terendah. Dikarenakan modelnya bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi termurah untuk suatu produksi. Revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia. Ini memiliki 2 ciri utama revolusi industri dalam merubah ruang ekonomi Eropa dan juga dunia, yakni adanya peningkatan produktivitas yang sangat besar dan juga penurunan biaya transportasi yang sangat luar biasa. Kemudian, transformasi dari masyarakat pertanian dan juga pedesaan menjadi masyarakat industri dan juga perkotaan. Peningkatan produktivitas dan juga penurunan biaya transportasi. Ini memiliki ciri paling khas dari revolusi industri, yaitu peningkatan produktivitas yang cukup besar, yaitu sektor transportasi mengalami perubahan yang paling menakjubkan selama revolusi industri. Perbedaan besar perekonomian antar negara mulai muncul ketika biaya terkait jarak mengalami penurunan yang drastis, dan juga belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Terdapat juga kesimpulan dari presentasi tadi, yaitu teori lokasi industri klasik memiliki banyak asumsi yang tidak realistis atau tidak nyata. Namun, prinsip umum yang ditetapkan oleh teori tersebut masih berlaku hingga saat ini. Fenomena seperti kluster industri dapat dijelaskan secara luas dan spesifik oleh teori klasik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.